pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Kristiani itu juga didasari dengan logika dan iman. Bahkan seorang Maria pun harus menundukkan akal budinya untuk bisa memahami karya keselamatan Allah. Nah, seringkali kita sebagai manusia yang mungkin di usia yang sudah dewasa dan matang sebagai seorang bapak dan ibu bisa untuk seperti itu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak? Karena ajaran Kristiani itu seringkali sulit untuk dipaparkan secara logik. Memang perlu disertai dengan keyakinan, bahkan merendahkan akal budi. Artinya seperti tadi yang disampaikan tadi. Nah, bagaimana kita memberikan pengertian terhadap anak-anak kita dengan keterbatasan usia dan keterbatasan mereka sebagai anak. Terima kasih. Seperti maksud saya seperti ajaran Tritunggal Kudus, ajaran kehadiran Tuhan di antara keluarga Maria dan Yosef. Mengapa Tuhan kok bisa menjadi manusia? Dan banyak lagi ajaran-ajaran Kristiani yang mungkin dipaparkan secara logik untuk penerimaan anak-anak kurang bisa memahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, itu memang persoalan pedagogi. Kalau kita melihat dalam agama Yahudi sendiri, bagaimana anak-anak itu dimasukkan dalam misteri perayaan penting pesta Yahudi yang juga kita baca waktu malam Paskah. Hal penting seperti Paskah, pembebasan mereka dari Mesir, sengaja dibuat dalam liturgi. Ketika dalam perayaan baru yang termuda tanya pada orang tuanya, mengapa kita merayakan pesta malam ini? Lalu orang tua wajib untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi dengan bangsa Israel. Nah, kita orang Kristen seharusnya menjalani hal seperti itu. Artinya, secara bertahap memperkenalkan anak-anak kita dengan hal-hal mendasar iman, tetapi dengan cara yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Maka seperti tadi saya beri contoh, hal yang paling mudah dilakukan melibatkan mereka dalam kegiatan keagamaan. Jadi unsur afektifnya dibina dulu, disiapkan. Mereka itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Jadi jangan orang tua berdoa terus anak-anak itu disuruh bermain di tempat lain sampai terjadi pergi komuni. Anak itu tidak diberi penjelasan mengapanya orang tuanya menerima, malah rebut dari tangan mamanya untuk ikut juga menerima komuni. Itu kan hal kecil. Nah, hal seperti itu bertahap harus dijelaskan. Mereka menjadi terbiasa. Memang seperti tadi waktu istirahat juga ada yang tanya, kenapa anak-anak saya kok tidak? Saya ingin menunggu usia 3 tahun itu konsentrasi. Nah, baik harapan itu, tapi tidak bisa dicapai dalam usia seperti itu. Kalau seorang anak usia 2-3 tahun duduk begitu sopan seperti suster, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia sedang sakit karena sikap itu tidak sesuai dengan usia dia saat itu. Tetapi ke depan kita mengharapkan bahwa dia akan sampai kesalehan yang demikian sesuai dengan usia dia. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, ya waktu masih bayi kita diberi susu, tetapi semakin kita berkembang nanti akan makan makanan yang lebih keras. Begitu juga dalam hal iman itu, katekisnya harus begitu disesuaikan. Jangan diberi makan jagung atau apa yang untuk bayi yang masih itu. Jadi kalau tadi penderitaan di kaki salib diberikan untuk anak-anak TK atau SD itu susah.